Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Irsan, MPD MSI selaku Kaprodi PGSD. Yang saya hormati Ibu Laurencia Masri Perangin-Angin, SPD MPD selaku dosen pembimbing skripsi saya. Dan yang saya hormati Bapak Khairul Usman, SSI MPD selaku dosen penyelaras. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Arnun, saya dari kelas G Ekstensi 2017, Prodi PGSD, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD Swasta Arisa tahun ajaran 2020-2021. Adapun beberapa poin-poin penting yang akan saya presentasikan pada hasil proposal skripsi saya ini. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Yang selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka, dan yang selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang saya memilih judul ini ialah ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu media digital yang menggunakan dari berbagai aplikasi di komputer seperti Photoshop dan CorelDRAW. Komik digital ini akan memudahkan para pendidik, khususnya guru, dalam menyampaikan materi pembelajaran. Subjek penelitian komik digital ini akan diterapkan di SD Swasta Arisa. Peneliti memilih SD Swasta Arisa sebagai tempat untuk melakukan penelitian dikarenakan media yang ada belum sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar siswa SD pada pembelajaran tematik. Media yang tersedia belum memadai dan masih ada guru yang kurang mengembangkan media pembelajaran pada saat mengajar. Media yang ada belum lengkap dan kurangnya mengembangkan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD Swasta Arisa tahun ajaran 2020-2021. Identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, media yang digunakan saat ini sudah baik, namun kurang bervariatif sehingga mengurangi ketertarikan siswa dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran masih menggunakan buku paket yang siap pakai saja, sehingga antusias siswa dalam belajar masih belum mencukupi. Yang ketiga, terbatasnya media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, belum dikembangkannya media pembelajaran berbasis komik digital pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 SD. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang penulis teliti berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 untuk siswa kelas 4 SD. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD Swasta Arisa. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD Swasta Arisa. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah yang pertama,
untuk dapat menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD swasta Arisa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD swasta Arisa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana respon dari guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis komik digital pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 4 SD swasta Arisa. Manfaat penelitian ini ialah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama itu bagi siswa, mempermudah siswa dalam mempelajari pembelajaran tematik khususnya pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1, meningkatkan antusias dan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua itu bagi guru, membantu dan mempermudah guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, terutama pada pembelajaran tematik, menjadikan motivasi bagi guru dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga itu bagi sekolah, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pemahaman pada pihak sekolah bahwa dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis komik digital ini dapat meningkatkan kemampuan membaca serta bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan siswa. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dihasilkan adalah produk visual berupa gambar komik pembelajaran tematik. Komik digital ini menceritakan tentang pembelajaran tematik pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 yang divisualkan dengan bantuan ilustrasi gambar yang menarik dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tematik pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 yang disajikan. Komik digital ini juga dirancang secara ilustratif agar mudah dipahami, dapat diakses dimanapun, mudah digunakan, dan penggunaannya tidak terbatas, dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Pengembangan media komik digital ini mengacu pada beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belum tersedianya media pembelajaran berupa media komik digital yang memungkinkan siswa belajar mandiri. Yang kedua, media yang belum sesuai karakteristik kebutuhan siswa SD. Yang ketiga, siswa telah terbiasa menggunakan buku paket untuk mendapatkan informasi tentang materi pelajaran. Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini sebagai berikut. Yang pertama, media komik digital yang dikembangkan hanya memuat materi pembelajaran tematik pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 untuk siswa kelas 4 SD. Yang kedua, membutuhkan paket data dan penggunaan media komik digital. Yang ketiga, uji coba produk dilakukan di SD swasta Arisa kelas 4 yang berjumlah 26 siswa. Yang selanjutnya itu bab 2, kajian pustaka. Di sini saya meletakkan pengertian tentang media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dan penggunaan media pembelajaran. Secara umum, fungsi media sebagai penyalur pesan. Selain itu juga mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media juga membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman materi dengan menarik. Yang selanjutnya, pengertian komik digital. Komik digital adalah komik yang berbentuk digital berbasis elektronik yang tak hanya menampilkan alur cerita saja, melainkan di dalamnya dapat disisipkan genre animasi, film, atau aplikasi yang mempermudah pembaca dalam mengikuti dan menikmati tiap cerita, dan penyimpanannya dapat dilakukan secara online maupun melalui gadget tertentu. Yang selanjutnya, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang memiliki konsep untuk memadukan berbagai mata pelajaran dan menggantikannya dengan menggunakan tema. Dalam tema tersebut memiliki beberapa sudut pandang, yaitu baik dari segi sudut pandang ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam,
humaniora maupun agama sehingga dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa. Yang selanjutnya itu kerangka teoritis. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sebuah materi yang akan dimasukkan ke dalam media komik digital, karena materi yang akan dipilih oleh peneliti saat ini adalah materi tematik yang akan menyatukan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah komik digital, tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya memfokuskan satu materi saja ke dalam media pembelajaran komik yang telah dikembangkan tersebut. Yang selanjutnya ialah kerangka berpikir. Pemakaian media komik digital ini bisa mendukung karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak sekolah dasar, yang pada umumnya menyukai ilustrasi yang berbentuk gambar yang menarik. Selain itu juga untuk anak-anak jenjang sekolah dasar berada pada jenjang berpikir secara operasional konkret. Dengan adanya media komik ini, materi yang akan diberikan dapat disediakan secara lebih konkret agar lebih mudah diterima dan dimengerti oleh siswa. Penyajian media berupa ilustrasi gambar sangat sesuai dengan ketertarikan siswa yang pada umumnya menyukai gambar-gambar yang menarik. Yang selanjutnya yaitu pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan istilah research and development. Metode penelitian dan pengembangan ini juga dapat dijadikan langkah-langkah dalam proses pengembangan atau menyempurnakan suatu produk yang telah dibuat dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, yang pertama itu potensi dan masalahnya, baru yang kedua pengumpulan datanya, yang ketiga desain produknya, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama ataupun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di SD swasta Arisa. Yang kedua itu sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini ialah angket, hasil wawancara, dan dokumentasi merupakan sumber data sekunder. Yang selanjutnya itu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sekelompok siswa kelas 4 tahun ajaran 2020-2021 di SD swasta Arisa. Sekelompok siswa tersebut berjumlah 26 orang siswa. Peneliti memilih sekelompok siswa tersebut berdasarkan hasil diskusi dan rekomendasi dari wali kelas. Peneliti juga memberikan beberapa pertimbangan terkait pemilihan subjek berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode observasi lapangan, angket, dokumentasi, dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data penelitian ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam sistem pengumpulan data sebagai suatu bagian yang penting dalam penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa angket untuk ahli materi, angket untuk ahli media, angket untuk ahli bahasa, angket untuk guru, serta angket untuk peserta didik. Pengujian instrumen dilakukan dengan menggunakan sistem validasi, yaitu dengan membandingkan isi yang terdapat di dalam instrumen dengan teori yang telah ada. Yang selanjutnya itu validitas. Suatu penelitian yang valid ditandai apabila ada kesamaan data yang terkumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Yang selanjutnya reliabilitas. Hasil penelitian dikatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data pada pengembangan ini adalah untuk mendeskripsikan semua pemikiran, saran, dan tanggapan evaluator yang diperoleh dari lembar penilaian pada proses tahap uji coba. Kemudian data dikumpulkan menggunakan angket terbuka untuk dapat memberi kritik, saran, masukan, dan juga perbaikan. Dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan ketepatan, kemenarikan, dan juga keefektifan produk media pembelajaran komik digital dengan menggunakan skala Likert yang berkriteria 1-5. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perhitungan persentase rata-rata skor item pada setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang tertera pada angket. Sedangkan untuk merumuskan hasil presentasi penilaian angket pada setiap item dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PS sama dengan S per N dikali 100%. PS sama dengan presentasi, S jumlah jawaban responden dalam satu item, N jumlah nilai ideal dalam item. Demikian hasil presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.